Dah beli salak ke tengah pekan, jangan lupa ke Pajak Senen. Kalau dah buka channel Abah Sofwan, jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Sofwan dimanapun berada, salam petir, jeder. Iya. Sahabat Abah Sofwan ya, hari ini Abah Sofwan gabung lagi sama senior Abah, guru Abah di Pi Network. Kenapa senior? Kenapa guru? Beliau aja koinnya sudah 80.000 lebih gitu. Jadi mendekati 100.000. Beliau adalah Pak Darso. Konten beliau adalah sekedar info. Jadi Abah banyak berguru, belajar dari beliau. Jadi kalau ada teman-teman di Jakarta kemarin menanyakan, "Bah, apa kabar Pak Darso?" Sekedar info. Beliau udah kurang sehat ini, tangannya bermasalah kemarin jatuh. Tapi alhamdulillah sekarang udah oke gitu. Jadi Abah pulang dari Jakarta kemarin kan flu ya, sakit. Kan Abah nyatakan juga di beberapa video suara agak bindeng. Ini pun suara masih bindeng nih, tapi karena rindu sama suhu sama guru, ingin berbagi informasi tentang kunjungan ke Jakarta kemarin, yaitu KPIG. Hari ini khusus Abah datang menjumpai Suhu ya. Apa kabar Suhu? Alhamdulillah sehat. Iya, kemarin ya saya ke Jakarta tuh Pak Darso, alhamdulillah rame, teman-teman banyak menanyakan apa kabar Pak Darso. Saya bilang kemarin habis jatuh kurang sehat, tapi sekarang sudah alhamdulillah. Ada sedikit berapa pertanyaan ini yang mau saya singgung lah, kita ngobrol-ngobrol di sini. Ya. Apa sih sekarang hambatan-hambatan yang terbaru ya? Ya. Orang sudah tidak berbicara lagi masalah penambangan ya, sudah tingkat kerendahannya sudah mulai kelihatan, penambangan itu mulai menurun, Ya. jumlah yang kita iniin. Kemudian orang sudah tidak begitu lagi bertanya mengenai KYC. Ya. Tetapi ada masalah baru yang timbul. Kemarin ada teman saya, rekan saya, sesama pionir Sumatera Utara, tinggalnya di daerah Sirgi juga ini, Pak Manalu. Ya. Katanya koinnya hilang. Dia sudah KYC ya? Sudah KYC, kemudian koinnya hilang. Gimana ceritanya Pak Darso? Ya, jadi kalau cerita koin hilang, saya pikir itu bukan satu-satunya, bukan ya. Ada beberapa di informasi sebelumnya juga ada teman kita juga hilang. Itu sebanyak 900 ya. 900 koinnya hilang semua? Ya, 900 lebih hilang. Wow. Ya, artinya seperti ada yang masuk ke akun dia lalu dipindahkan lah, kurang lebih seperti itu. Oke. Dan sebenarnya cara penyimpanannya udah cukup safety. Oke. Maka untuk kasus berikutnya muncul lagi. Kasus hilangnya sih di sekitar bulan Juli. Iya. Hanya mungkin karena tidak pernah dicek. Nah, karena tanggalnya itu sempat 3 kali dia melakukan yang nyolong ya, yang mencuri itu 3 kali dia melakukan transaksi. Yang pertama sekitar untuk yang kasus punya Pak Manalu ini itu pertama 640 sekian. Dicoba-cobanya dulu ya. Kemudian karena masih ada sisanya diambil lagi 1, sekian. Dikirim lagi. Terus masih ada lagi, diambilnya lagi sekitar 1 lagi gitu. Akhirnya yang disisai cuma tinggal 0,1. Astagfirullah. Iya, habis. Jadi 3 kali semuanya koinnya dicuri habis ya. Nah, jadi setelah kita tanya, kita benar-benar nyimpan proses sandinya bagaimana? Sebenarnya udah sangat safety. Iya. Ya, karena kan dari awal kita terus mengedukasi supaya kita menyimpan proses sandi itu dengan benar ya. Kalau perlu dicatat aja lah kan gitu. Jadi yang paling safety menyimpan prasasti sandi itu seperti apa? Sebenarnya harusnya dicatat aja. Dicatat, tertulis. Nah, tertulis. Jadi kalau atau mungkin begini ya, begitu ada di handphone kita screenshot, kemudian kita cetak gitu. Ya, kita simpan. Ya, itu pun bisa. Ya, jadi kalau mau malas mencatat, sebenarnya sih ada 2 cara ya yang bisa dilakukan untuk mengamankan proses sandi. Yang pertama kan kalau kita masuk menggunakan proses sandi, itu alternatif pertama. Yang kedua itu bisa menggunakan biometrik ya. Biometrik ataupun menggunakan sidik jari. Saya pikir akan jauh lebih aman kalau yang menggunakan biometrik itu. Menggunakan dua-dua kan bisa kan? Iya, itu bagus sekali gitu ya. Itu bagus sekali sehingga tingkat keamanannya benar-benar sudah ya kayak verifikasi 2 langkah lah.
Iya, iya. Nah, jadi untuk teman-teman ya, saya kan tidak kepingin juga dengar kabar yang lain-lain kehilangan. Nah, tapi kalau memang pun akhirnya hilang, maka kita kan patut mencurigai kira-kira siapa Yang sering megang-megang handphone ya, kita. yang megang gitu. handphone. Apakah kita menyimpannya di WhatsApp? Oke. Kemudian WhatsApp kita disadap sama teman kita yang kita tidak tahu. Iya. Itu kan Atau bisa sama hacker lah ya. atau di hacker. Nah, jadi atau di ini ya, apa namanya? Sering kita kan kalau buka browser itu sering tidak kita hapus ya, sehingga dia masih tertinggal di situ. Namanya aplikasi diciptakan sama orang, dibuat sama orang. Ya sudah pastilah. Ya ada kan? orang-orang tertentu. Ada orang-orang yang mampu untuk melihat histori percakapan kita terakhir atau histori dari yang kita lihat-lihat itu yang nggak kita hapus. Mungkin saja kira-kira gitu ya. Mungkin kita lupa, kita silap sehingga orang lain bisa masuk. Nah, saya pikir yang paling harus kita perhatikan adalah dengan sering mengecek. Iya. Mengecek untuk memastikan apakah saldo kita masih aman. Iya. Nah, jadi kalau kemudian misalnya sering kita cek dan masih ada, ya syukur alhamdulillah. Tapi kalau kemudian udah nggak ada, ya maka harus kita ingat kronologi kenapa bisa hilang, di mana letak prasasti, atau kenapa bisa hilang, itu kan harus jadi. Sebaiknya berapa lama sekali kita melakukan pengecekan kondisi saldo kita? Sebulan sekali, seminggu sekali? Sebenarnya dalam situasi seperti ini kalau bisa seminggu ya Sudah bisalah dicek-cek ya. seminggu sekali atau seminggu 2 kali, itu kan sangat orang sebentar aja ya kan. Iya. Apalagi kalau pakai biometrik itu kan, atau pakai sidik jari, ya tinggal buka langsung ke wallet, klik dah langsung kelihatan. Habis itu keluar lagi. Habis itu keluar lagi. Tutup. Jadi usahakan dikeluarkan gitu. Jadi jangan tertinggal, langsung kita tutup aja handphonenya. Oh. Ya itu jadi yang kan ya apapun ceritanya, aplikasi pay browser kan dibuat orang Iya. gitu. Maka pasti nanti ada sejarah gitu ya yang masih terbuka. Sama dengan gini, Bah. Saya lihat kadang-kadang geli juga ya, orang main Facebook. Kemudian dia lupa bahwa dulu dia masuknya lewat browser. Kemudian dia nggak keluarkan ketika handphonenya hilang, atau ketika handphonenya jatuh, atau ketika handphonenya dicuri orang, atau handphonenya dijual lah gitu. Dia lupa bahwa dia belum keluar gitu kan. Iya. Kan berarti dia orang yang membeli, katakanlah yang baru membeli tadi. Tapi yang mengerti ya. Yang mengerti itu kan bisa masuk. Lalu Karena seolah-olah tertinggal jejak digitalnya. ya, seolah-olah kita merasa Facebookku di hacker sama orang. Padahal itu karena ya kecerobohan Kelalaian kita kita ya. nggak bersihkan. Misalnya kalau mau bersih sih sebenarnya setelan pabrik. Nah, jadi bersih dia gitu. Oh. Kemudian apa langkah-langkah seandainya kita menemukan kejadian pada diri kita? Begitu kita cek, ternyata koin kita sudah dicuri orang. Ya. Jadi beberapa antisipasinya sih ada. Yang pertama, untuk tidak terulang kehilangan yang kedua kali, maka kita wajib ganti prasasti. Wajib Ya, ganti wajib. prasasti. Kita masuk ke aplikasi Pi Network kita, lalu masuk ke bagian lihat daftar mainnet kan gitu. Buka daftar mainnet. Buka daftar mainnet, kemudian itu kan ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Iya. Yang ketika kita buka daftar mainnet itu, yang nomor 3 kita klik. Klik. Ya, ini untuk memunculkan prasasti baru. Oke. Nah, di situ ketika kita klik kan dia minta prasasti untuk kita login. Tapi karena kita khawatir kalau menggunakan prasasti yang lama akan berpotensi lagi bisa diambil orang sama yang mencuri duluan yang pertama tadi, maka silakan buat prasasti yang baru. Maka kita klik prasasti yang baru. Ada situ ya kodenya. Ada fiturnya ya. Ada fitur warna biru yang tulisan kecil membuat prasasti baru, kurang lebih gitu ya. Kita klik, maka dia muncul prasasti baru. Nah, selesai kita klik, kemudian kita udah ganti prasasti baru. Jangan lupa untuk input data yang di nomor 7. Kita kembali ke nomor 7. Ke nomor 7. Jadi kan ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Kalau nomor 5 itu kan ketika sudah lulus KYC, maka centang hijau. Maka yang nomor 7 itu juga wajib di input untuk prasasti baru. Supaya migrasi koin yang berikutnya itu masuknya ke wallet yang baru. Kalau yang hilang tak kembali lagi. Tak kembali. Waduh. Udah nggak bisa. Kalau yang hilang, sebagaimana teman-teman juga yang udah pada kehilangan, ya nggak balik. Nggak balik ya. Maka antisipasinya supaya tidak kehilangan seluruhnya. Dia ada berapa termin untuk memasukkan ke dompet wallet itu?
Kalau koin berapa kita? terminnya belum tahu karena sampai hari ini kan masih tahap 1 aja ya. Iya. Artinya teman-teman yang KYC kemudian migrasi kan baru tahap 1. Kita belum menikmati migrasi yang kedua ini belum. Iya. Tapi untuk mengantisipasi supaya untuk migrasi yang kedua jangan sampai nanti malingnya tahu lagi, diambilnya lagi, bagus ganti wallet yang baru. Ganti wallet Ganti baru. prasa sandi yang baru. Jadi nanti migrasi yang kedua dia masuk ke wallet yang baru, maka kan pakai prasa sandi yang baru. Iya. Ya harapan kita malingnya jangan sampai tahu lagi. Jangan sampai kedua kali Jangan masuk sampai lubang yang kedua sama. kali. Karena kan rata-rata kalau misalnya nih teman-teman yang udah menambang rata-rata 1,5 tahun itu kan koinnya 2.000 ya. Iya. Kalau main solo ya, Iya. itu rata-rata 2.000. Paling pun masuk baru 1.000. Masih ada 1.000 lagi ya? Masih ada 1.000 lagi. Nah, untuk mengantisipasinya, teman-teman, yaitu tadi input data yang baru untuk memunculkan proses sandi baru dan wallet yang baru menggunakan itu tadi fitur daftar periksa mainnet. Nomor 3 habis di input baru nomor kembali ke nomor 7-nya, 7. ya masukkan lagi baru kayak kan ada bacaan kayak menandatangani atau Iya, menyetujui iya, ya. menyetujui, nah. Nah, jadi setelah disetujui, setelah dikonfirmasi, maka dia akan warna hijau. Nah, setelah warna hijau ya udah tinggal nunggu kapan migrasi kedua dilakukan oleh pihak core team. Nah, itu dia. Baru ya kita berharap semoga sih aman. Mudah-mudahan ya. Nggak kehilangan lagi yang kedua. Iya. Itu dia. Baik teman-teman, Pi Network dimanapun berada ya, hari ini Abah Safwan berbagi tips. Kenapa? Banyak yang sudah melapor kejadian-kejadian yang serupa. Hilang koin di dompet ya. Kemudian bingung apa yang harus dilakukan dengan kejadian seperti ini. Nah, dengan ada kejadian seperti ini, Abah sudah kumpas tuntas ini bersama Suhu. Diingatkan oleh Suhu kita Pak Darso ya, yang pertama sering-sering mengecek dompet wallet kita, apakah koin kita masih ada atau koin kita sudah dicuri orang, dicuri hacker dan lain sebagainya. Jadi langkahnya tiap hari cek. Sering-sering mengganti prasa sandi. Ya, kalau kita ragu, kalau kita yakin tak usah, kalau ragu ganti prasa sandi. Namun kalau menggunakan selip jari itu jauh lebih aman. Tergantung masing-masing pioner mau pakai prasa sandi atau selip jari. Kalau Abah dua-dua dipakai, prasa sandi pakai, selip jari dipakai. Saya mengingatkan di sini ya bersama Suhu mendampingin saya mengingatkan ini teman-teman pioner, jangan pernah bangga Anda yang sudah KYC. Ya. Kenapa? Orang yang sudah KYC biasanya koinnya sudah ditransfer ke dompet wallet. Jadi kalau belum KYC dia masih tersimpan utuh. Jadi jangan pernah risau, jangan pernah galau yang belum KYC. Kenapa? Inilah akibatnya. Sudah KYC, koin sudah ditransfer ke dompet wallet, ingin dijual rame-rame biar cepat dapat duit. Itu kita ditegur sama core team ya. Kemudian yang kedua, membuat kesempatan kepada hacker-hacker untuk mencuri koin kita yang ada di dompet wallet. Padahal kita belum belanja loh, masih disimpan. Tapi ada orang-orang tertentu, mungkin orang-orang dekat kita yang iseng. Atau mungkin yang sudah ada niat yang macam-macam, dia tahu prasa sandi kita. Akhirnya prasa sandi kita diambil, dia bongkar semua isi dompet kita, dia pindahkan. Kalau sudah ditransfer, kita nggak tahu sama siapa yang transfer, tapi kode-kode dompetnya kita tahu. Kita nggak akan pernah tahu siapa yang punya dompet itu. Jadi teman-teman dimanapun berada ya, yang sudah KYC terima kasih, tetap jaga koin Pi-nya. Yang belum KYC bersabar, KYC pasti akan datang ya Pak Darso ya. KYC pasti akan datang, jangan pernah takut ya. Jadi itulah dia yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Saya yakin dan percaya kita tetap semangat, tetap klik petir, amankan dompet wallet, ganti prasa sandi. Kalau udah kejadian, ganti prasa sandi supaya tidak dicuri lagi. Ya, ada yang lain lagi? Bah. Jadi sekali lagi bukan sering-sering ganti prasa sandi, bukan ya, bukan. Hanya kalau khawatir, kalau ragu. Iya, maksudnya hanya kalau hilang tadi kan gitu. Kalau hilang kan untuk mengantisipasi supaya ketika migrasi kedua jangan sampai dicuri lagi. Maka wajib hukumnya kita ganti prasa sandi. Nah, tapi kalau sering-sering boleh juga. Karena bank bank itu kita sering-sering suruh ganti password. Oh gitu. Jangan passwordnya itu saja, nanti bisa terbaca. Selama prasa sandi itu nggak hilang, dah itu aja. Nah, bisa juga teman-teman, tapi dengan catatan prasa sandi itu nggak hilang, supaya kita bisa tetap mengakses
koin kita yang ada di wallet atau di dompet kita yang menggunakan proses sandi yang berbeda-beda. Dia seperti itu. Ya, tapi kalau misalnya diganti proses sandi dengan alasan yang tidak jelas, saya pikir setahun sekali boleh lah ganti ya. Setahun ya. sekali boleh. Mengamankan Demikian teman-teman aja. ya, sahabat Penetwork dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.